Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan mempelajari materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pernahkah kalian berpikir, mengapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Apakah semua jenis larutan dapat menghantarkan arus listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, dan ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, ataupun non-elektrolit, maka dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bohlam lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan dalam beker gelas. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas, lampu yang menyala terang, sedangkan elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan merupakan basa kuat seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida, dan serta garam dari natrium klorida. Larutan elektrolit lemah diantaranya adalah asam asetat, asam format, amonium hidroksida, aluminium hidroksida, dan garam perak klorida. Sedangkan larutan non-elektrolit diantaranya urea, alkohol, dan glukosa. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama dapat menghasilkan ion yang bergerak bebas.
Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalnya, asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam bentuk fase larutan, namun asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik. Demikianlah penjelasan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi ini, simaklah beberapa uji daya hantar listrik pada akhir video dan tentukan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ananda juga bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi kimia lainnya.